warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Yudi, NIM 17086161. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir pembelajaran senam. Tugas yang pertama itu metode latihan dengan cara materi meroda. Pertama saya akan menjelaskan apa itu metode latihan. Metode latihan adalah suatu cara mengajar dengan latihan-latihan dengan apa yang telah diperoleh oleh siswa sehingga menampilkan keterampilan tertentu. Baiklah, saya langsung mempraktikkan bagaimana cara latihan dalam teknik meroda. Yang pertama, tangan diangkat lurus ke atas, terus kaki diangkat ke depan dan diluruskan seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan seperti ini, kaki yang diangkat diturunkan ke bawah menjadi tumpuan, kaki yang di belakang dia ayunkan ke atas. Itu yang kedua. Yang ketiganya, setelah melakukan seperti ini, tangan diturunkan secara bergantian. Diulang dari awal sampai yang ketiga tadi. Setelah dalam posisi mendarat seperti itu, seperti ini tadi, maka kembali ke posisi awal dengan tangan lurus ke atas. Diulang satu kali lagi secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu cara latihan dalam teknik meroda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, langsung masuk ke permainan meroda. Di sini nama permainannya itu jala ikan. Dimana jala ikan ini kita saling berpegangan. Satu orang menjaga tukang yang mengejar, yang lainnya berlari. Yang mengejar ini menangkap temannya. Ketika dapat harus berpegangan seperti itu terus sampai semuanya habis. Setelah melakukan permainan jala ikan tersebut, langsung masuk ke materi inti. Materi intinya di sini siswa kita bagi dua kelompok. Dibagi dua kelompok, satu berbanjar. Jadi satu kelompok kita beri satu bola. Di sini siswa yang paling di depan mengoper ke belakang. Jadi seperti ini. Siswa yang paling depan mengoper ke belakang dengan seperti posisi meroda. Jadi seperti ini. Mengoper sampai ke belakang, yang belakang lari ke depan, mutar ikon, terus lari lagi, pindah ke depan. Setelah pindah ke depan, langsung melakukan hal yang sama sampai semua siswa di kelompok itu melakukannya. Setelah itu maka melakukan calling down, peregangan,
Setelah melakukan cooling down, evaluasi teknik-teknik siswa tersebut, bagaimana cara meroda. Setelah itu penutup, kita bersyukur. Tugas yang kedua yaitu bagaimana pembelajaran senam dengan materi handstand. Yang pertama, kita mengucapkan salam ke siswa. Setelah itu kita menanyakan kabar, apakah siswa itu sehat atau tidaknya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat pembelajaran. Setelah kita menanyakan itu semua, kita membariskan siswa ke lapangan. Setelah membariskan siswa, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kita bisa menyuruh ketua kelas untuk memimpin berdoa. Setelah berdoa, kita melakukan pemanasan. Di sini kita pemanasannya melakukan dengan permainan kecil. Nama permainannya itu permainan bola 10. Dimana bola 10, cara permainannya, siswa dibagi 2 kelompok. Cara mengopernya itu, siswa hanya boleh memegang bola dengan satu tangan. Tidak boleh dengan 2 tangan. Yang menangkap bola boleh 2 tangan, terus mengoper hanya dengan 1 tangan. Di sini siswa harus mengoper ke timnya, ke teman sekelompok. Mengoper dengan teman sekelompok sebanyak 10 kali. Tetapi tidak boleh dengan orang yang sama, harus dengan orang yang berbeda-beda. Setelah 10 kali, jika belum 10 kali, kalau bola jatuh, maka diulang dari 1 lagi. Jika yang sampai 10 poin duluan, maka kelompok tersebut yang pemenangnya. Setelah itu, setelah melakukan pemanasan, kita masuk materi inti. Materi inti di sini kita membagikan siswa 2 kelompok. Kita menggunakan permainan juga, membagi 2 kelompok dan diberi batas garis. Satu kelompok berbanjar ke belakang. Jadi seperti ini. Di sini batas, terus siswa satu berbanjar ke belakang. Di sini cara permainannya, siswa harus berlari sampai mendekati tembok. Nanti kita mendekati tembok, terus melakukan gerakan handstand dekat tembok, terus melakukan gerakan handstand. Setelah melakukan gerakan handstand, menahan selama 3 detik, dihitung 1, 2, 3, baru boleh turun, terus lari ke belakang barisan kelompok. Setelah itu, orang yang kedua melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang pertama, sampai semua kelompok melakukannya. Semua anggota kelompok habis. Setelah melakukan permainan inti tadi, kita melakukan cooling down atau pendinginan agar siswa tidak merasakan capek-capek atau pegal-pegal di badannya. Setelah melakukan cooling down, kita evaluasi bagaimana gerakan handstand yang benar. Kita menunjukkan gerakan handstand yang benar, terus kita memberi kesempatan untuk siswa bertanya. Setelah itu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita menutup kelas. Tapi sebelumnya kita memberikan tugas untuk minggu depannya. Setelah menutup kelas, kita boleh membubarkan
siswa tersebut. Sekian video tugas kedua saya. Saya lanjutkan dengan video ketiga. Tugas yang ketiga yaitu permainan kecil, materi rolling depan. Di sini permainan kecilnya itu siswa kita bagi dua kelompok. Berdirikan satu berbanjar, satu kelompok satu berbanjar, dan kita beri garis, sini garis, terus kita hadapkan ke matras, di sini matras di depan. Di siswa akan rolling, nanti siswa rolling dari garis ya, rolling ke depan. Setelah rolling ke depan, siswa akan berlari terus memutar ikon atau patok di ujung, dan balik ke barisan dan memberi bola ini ke teman, memberi bola ke temannya sampai semua siswa itu melakukan seperti ini. Permainannya di sini memberikan bola ke teman lagi. Setelah itu semua, maka kelompok yang tercepat melakukan ini, maka kelompok tersebut yang pemenangnya. Kelompok yang kalah diberi hukuman oleh kelompok yang menang. Itu untuk tugas ketiga dari saya. Lanjutkan tugas keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjut tugas keempat. Di mana tugas keempat ini kita mengajar dengan teknik resiprokal dengan materi rolling belakang. Terlebih dahulu kita sebelum ke kelas kita mengucapkan salam terlebih dahulu ke siswa atau murid. Setelah mengucapkan salam, kita menanyakan kabar siswa tersebut, sehat atau tidaknya, sudah makan atau belum, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat pembelajaran. Yang ketiga, kita bariskan siswa di lapangan. Setelah membariskan siswa, kita memberitahu materi yang kita ajar sekarang. Kita beritahu materi yang kita ajarkan. Setelah itu kita berdoa sebelum memulainya, dan setelah itu melakukan pemanasan. Pemanasan di sini kita menggunakan permainan. Setelah melakukan pemanasan, masuk ke materi inti. Materi intinya di sini dalam teknik dalam metode resiprokal, siswa lebih berperan penting. Siswa mengamati dan mempelajari. Siswa di resiprokal ini siswa dibagi dua, yaitu ada yang sebagai observer, ada yang sebagai pelaku. Jadi si guru memfasilitasi siswa tersebut dengan video, gambar, atau yang lainnya. Jadi contohnya guru memberikan pembelajaran video rolling belakang dengan menampilkan video di lokal atau di lapangan, menampilkan video. Terus siswa di situ suruh mengamati dan mempelajari tentang video tersebut. Setelah itu siswa mempraktekkan
temannya ada yang sebagai observer, ada yang sebagai pelaku. Misalnya saya sebagai pelaku, saya melakukan rolling belakang, seperti itu, melakukan rolling belakang. Di sini observer akan menilai apa gerakan yang salah dan apa yang kurang dari rolling belakang tersebut. Misalnya seperti rolling tadi, dorongan tangannya kurang atau ayunan kakinya kurang, ya seperti itu. Setelah melakukan itu, kita setelah itu masuk cooling down. Setelah siswa sudah pahami semuanya itu, kita sudah mempraktikkan, sudah paham dengan teknik-teknik, dan kita lakukan cooling down kepada siswa. Setelah cooling down, kita evaluasi, kita tunjukkan bagaimana gerakan yang benarnya, bagaimana gerakan rolling belakang yang benar. Setelah itu kita menanyakan apakah ada pertanyaan tentang materi rolling belakang tersebut. Jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari itu. Sebelum kita membubarkan kelas, kita harus memberi tugas untuk minggu depan. Setelah memberikan tugas, baru kita boleh membubarkan kelas. Sekian dari saya untuk tugas keempat. Saya lanjutkan dengan video tugas kelima. Tugas kelima itu kita mengajar dengan teknik konvergen dan divergen dengan materi salto. Di sini kita menanyakan ke murid apa mereka tahu tentang teknik salto atau tidak. Kita menanyakan, terus dia menjawab, terus kita suruh dia mengembangkan jawabannya. Setelah dia menjawab, baru kita menjelaskan lagi bagaimana teknik salto itu yang benar, apakah itu salto itu yang benar. Terus setelah kita menanyakan itu, konvergennya kita mempraktikkan teknik-teknik salto. Jadi teknik salto kita mengayunkan tangan seperti ini, kaki ditekuk, terus kita mengayunkan tangan ke atas, terus dengan kaki ditolak sekuat-kuatnya. Jadi tolak sekuat-kuatnya, tangan main ke atas, terus di udara kita berputar, terus turun dengan kedua kaki, terus tangan di atas, seperti itu. Di situ kita mempraktekannya dengan cara yang lebih aman. Itulah video dari saya tentang divergen dan konvergen dalam materi salto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.